Pernah nggak kamu melihat hewan berperilaku seperti manusia? Seekor induk monyet melindungi bayinya dari bahaya. Burung betina menyuapi anaknya dengan sabar. Orca membawa tubuh anaknya yang sudah mati selama berhari-hari. Adegan-adegan seperti ini sering bikin kita berhenti sejenak dan berpikir, apakah mereka juga bisa merasa kehilangan? Kalau manusia yang melakukannya, kita sebut itu kesedihan. Tapi kalau hewan yang melakukannya, apakah itu hanya naluri? Atau bentuk lain dari perasaan yang sama? Selama berabad-abad, manusia menganggap hewan sebagai makhluk tanpa pikiran, hanya bertindak mengikuti insting. Filsuf René Descartes bahkan pernah berkata, "Aku berpikir, maka aku ada." Dan menurut logikanya, karena hewan tidak berpikir, mereka tidak memiliki kesadaran. Dalam pandangan Cartesian itu, hewan tidak bisa merasakan, tidak punya pikiran, dan tidak punya jiwa. Tapi beberapa dekade terakhir, penelitian mulai mengguncang keyakinan lama itu. Banyak perilaku hewan yang terlalu kompleks kalau cuma dijelaskan dengan refleks. Mereka bukan sekadar hidup, mereka mengalami kehidupan. Mereka mengingat, belajar, berharap, dan juga kehilangan. Dan bila mereka bisa mengalami sesuatu, bukankah itu juga tanda bahwa mereka bisa merasa? Orca, atau paus pembunuh, hidup dalam sistem sosial yang sangat kompleks. Mereka tinggal dalam keluarga besar yang disebut matrilineal, dipimpin betina tertua dan keturunannya. Beberapa kelompok kecil membentuk pod, dan beberapa pod lagi bergabung menjadi klan, kesatuan sosial besar yang saling berkomunikasi dengan bahasa suara khas. Ketika seekor anak orca mati, bukan cuma induknya yang berduka, tapi seluruh kelompok ikut terpengaruh. Kasus terkenal terjadi tahun 2018. Seekor orca betina bernama J35 membawa jasad anaknya. Selama 17 hari menempuh 1.600 km. Para ilmuwan menyebutnya The Grieving Mother, simbol nyata bahwa kasih sayang dan duka tidak hanya milik manusia. Gajah dikenal sebagai hewan darat dengan otak sosial paling besar dan kompleks. Tapi yang paling luar biasa bukan ukurannya, melainkan apa yang mereka lakukan dengannya. Mereka bisa mengenali lebih dari 100 individu lewat suara, mengingat jalur migrasi selama puluhan tahun, dan menunjukkan empati saat kawannya stres. Gajah juga sering mengunjungi ulang belulang kerabatnya, menyentuhnya dengan lembut, lalu berdiri diam beberapa saat. Kadang mereka kembali lagi ke tempat yang sama bertahun kemudian. Mereka tahu bahwa sesuatu telah hilang, dan perasaan kehilangan itu hanya muncul ketika pernah ada keterikatan. Serigala sering digambarkan sebagai predator kejam, tapi di alam, mereka lebih mirip keluarga yang saling menjaga. Setelah dilepaskan kembali ke Taman Nasional Yellowstone tahun 1995, para peneliti menemukan serigala hidup dalam sistem sosial yang penuh kerjasama. Pimpinan kawanan bukan penguasa yang menindas, melainkan pasangan dewasa yang stabil, seperti ayah dan ibu dalam keluarga. Anak muda membantu menjaga adik-adiknya, memburu makanan, bahkan bertindak sebagai pengasuh. Ketika satu anggota mati, perilaku seluruh kawanan berubah. Sebagian yang jadi pendiam, sisanya kehilangan koordinasi. Kadang kawanan bahkan bubar total setelah kehilangan anggotanya. Kita kadang melihat hewan seolah mereka hanya program otomatis. Lihat bahaya, lari. Lihat makanan, makan. Tapi semakin banyak bukti menunjukkan, banyak hewan sosial punya pola pikir yang jauh lebih kompleks. Mereka bisa mengingat, mengenali suara dan wajah, bahkan mengingat siapa yang pernah menolong mereka. Mereka belajar dari pengalaman, memilih siapa yang dipercaya, dan menyesuaikan diri dengan situasi baru. Itu artinya mereka nggak cuma bereaksi, mereka juga memproses, menimbang, dan merasakan melalui caranya sendiri. Kita mungkin belum bisa membaca pikiran mereka, tapi perilaku mereka menunjukkan ada dunia batin yang nyata di balik tatapan itu. Secara biologis, manusia juga hewan. Kita bagian dari kerajaan yang sama, berbagi gen dan sistem saraf yang mirip. Tapi ada hal-hal yang membuat kita unik. Pertama, bahasa simbolik. Kita bisa pakai kata dan tanda untuk mewakili hal abstrak, cinta, keadilan, bahkan mimpi. Kedua, imajinasi naratif. Kita menciptakan cerita, mitos, hukum, dan konsep yang disepakati bersama. Tapi itu tidak berarti hewan tidak punya perasaan.
Mereka mungkin tidak bisa bicara tentang cinta atau duka, tapi mereka menunjukkannya lewat tindakan, lewat kelekatan, perhatian, dan kehilangan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari apa yang membedakan manusia dan hewan. Padahal di balik perbedaan itu, ada satu kemiripan yang mendasar, kemampuan untuk terhubung, untuk peduli, untuk tidak rela ketika sesuatu yang kita cintai hilang. Kalau mereka juga bisa merasakan kehilangan, mungkin sudah waktunya kita melihat mereka bukan sebagai makhluk yang lebih rendah, tapi sebagai sesama penghuni bumi yang juga punya kehidupan batin. Mereka mungkin tak punya kata untuk duka, tapi mereka menunjukkannya lewat kesetiaan, kehadiran, dan cinta yang diam.